Alhamdulillahilladzi amarona an nuqimal ijtima'a wal ittihad wat tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi akhbarana biyaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-haidus syarafa fawqal ibad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqillahi sayyidina Muhammad alladzi arsadana ila sabili rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladzina al-muti'ina al-mu'tamidina bi syari'atihi haqqal i'timad. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alul khaira watrukus syarra wal 'inad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji adalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, baginda yang mulia tercinta, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia diciptakan oleh Allah, diberi atau dikaruniai atau dianugerahi akal dan hawa nafsu. Apabila akal sehatnya memimpin jiwanya, maka tentu manusia itu akan selamat dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, apabila yang memimpin jiwanya adalah hawa nafsunya dan akal menjadi tawanan di dalam dirinya, maka tentu manusia itu akan celaka dunia dan akhirat. Dan memang hawa nafsu yang berada di dalam diri manusia selalu mendorong kepada perbuatan buruk. Pada dasarnya selalu mendorong kepada perbuatan jahat, perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan melanggar hukum-hukum Allah, melabrak larangan-larangan Allah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang ke-12, yaitu surah Yusuf, juz yang ke-13 ayat 53. Dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla telah menegaskan
innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya nafsu selalu mendorong kepada perbuatan buruk, kepada perbuatan jahat, kepada perbuatan dosa, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsul mutmainnah atau nafsul mardiyah. Sedangkan nafsu ammarah itu selalu mendorong, menggerakkan seluruh organ tubuh manusia untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya salah satu di antara hikmah disyariatkannya ibadah puasa Ramadan kepada orang-orang yang beriman adalah supaya orang-orang beriman menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya, manusia-manusia yang mampu mengekang setiap keinginan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu yang berada di dalam diri kita, apabila selalu kita perturutkan, itu akan membahayakan kita. Terjadinya pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, dan lain sebagainya, itu semuanya didorong oleh keinginan hawa nafsunya, dan ia tidak mampu mengekang, mengendalikan hawa nafsunya. Maka oleh karena itu, orang-orang yang beriman agar menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, manusia-manusia yang patuh, tunduk, taat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, tidak berani melanggar larangan Allah, maka mereka diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa agar menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang komitmen, konsisten, patuh, tunduk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, sehingga akhirnya di akhirat mereka tempat tinggalnya adalah di dalam sorga. Mari kita lihat firman Allah dalam Al-Quran surah ke-79, yaitu surah An-Nazi'at, juz 30, sebanyak 5 ayat. Dari mulai ayat 37, 38, 39, 40 dan ayat 41. Dalam 5 ayat tersebut dengan sangat jelas Allah menjelaskan kepada kita dalam firman-Nya, fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah dalam ayat ini, fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas dari batas-batas yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam Al-Hadis. Mereka selalu melampaui batas dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, lantaran mereka selalu memperturutkan keinginan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya. Wa asarul hayatad dunya, dan ia lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, lebih mementingkan kesenangan dunia yang bersifat temporer, yang bersifat sementara dan hanya sebentar, ketimbang mementingkan kesenangan abadi di alam akhirat. Sehingga mereka hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsunya, selalu berbuat dosa, selalu berbuat durhaka kepada Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, berani melanggar larangan dari Allah. Kata Allah, orang-orang yang seperti ini, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya nanti di akhirat. Jadi barang siapa yang ingin bertempat tinggal di neraka untuk selama-lamanya, silahkan hidup semaumu, perturutkan hawa nafsu yang berada dalam dirimu, tinggalkan perintah Allah, langgar larangan Allah, insya Allah akan menjadi penghuni neraka. Akan tetapi sebaliknya, kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut akan kebesaran Rabb-Nya, yakni orang-orang yang bertakwa,
takut akan azab Allah yang pedih di akhirat, sehingga mereka tidak berani meninggalkan perintah Allah, tidak berani melanggar larangan Allah, tidak berani berbuat dosa. Mereka benar-benar takut akan kebesaran Tuhannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan ia mampu menahan diri dari setiap keinginan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, kata Allah, maka sesungguhnya sorgalah tempat tinggalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah pernah bersabda, man kana hawahu asiron wa aqluhu amiron, tuba liman kana hawahu asiron wa aqluhu amiron, wa wailul liman kana hawahu amiron wa aqluhu asiron. Artinya, beruntunglah, berbahagialah, kata Rasulullah, orang yang menjadikan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya sebagai tawanan, dan ia menjadikan akal sehatnya sebagai pemimpin jiwanya. Dan celakalah, nerakawelah, kesengsaraanlah yang akan didapatkan bagi orang yang menjadikan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya sebagai pemimpin dirinya, sebagai pemimpin jiwanya. Seluruh anggota badannya dipimpin oleh hawa nafsunya dan digerakkan untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang-orang yang seperti ini. Dan ia menjadikan akal sehatnya sebagai tawanan. Kalau kita perhatikan keterangan tersebut memberikan penjelasan dengan sangat jelas kepada kita bahwa manusia apabila senantiasa berpegang teguh, komitmen, konsisten, berpegang teguh, mengamalkan terhadap kebenaran ajaran Islam yang mulia yang dibawa oleh Nabi yang mulia, maka niscaya hawa nafsu yang berada di dalam dirinya tidak akan bergerak sekehendaknya, tidak akan bergerak semaunya. Akan tetapi hawa nafsu itu nanti dia akan bergerak atas pimpinan yang dikendalikan oleh akal yang sehat, di mana akal yang sehat tersebut berdasarkan bimbingan ajaran Islam yang mulia, sehingga hawa nafsunya itu tidak menjurus kepada hawa nafsul ammarah, tapi menjurus kepada hawa nafsul mutmainnah, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang terarah, nafsu yang tidak melanggar hukum-hukum Allah. Dan perlu kita ketahui bahwa hawa nafsu yang berada di dalam tubuh manusia itu tidak berjalan sendiri. Dia tidak bergerak sendiri, melainkan dia akan berjalan, bergerak, menggerakkan seluruh organ tubuh manusia untuk berbuat dosa. Itu karena bujukan, rayuan, dan bisikan setan dan godaan setan yang selalu menyelinap di dalam hatinya. Dan setan akan secara leluasa berjalan di dalam tubuh manusia untuk menggerakkan seluruh aliran darahnya, untuk menggerakkan seluruh anggota badannya berbuat dosa apabila manusia itu lupa kepada Allah. Dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Inna syaitana yajri fi bani Adama majrad dam. Kata Rasulullah, sesungguhnya syaitan berjalan di dalam tubuh manusia melalui saluran darahnya. Apabila seluruh darah manusia dikuasai oleh setan, maka tentu manusia itu pun akan dikuasai jiwanya oleh setan untuk selalu berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ia menjadikan setan sebagai teman pendampingnya. Akhirnya ia menjadikan setan sebagai korin yang selalu menemani hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan setan itulah yang akan menyesatkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang syaitan selalu menyelinap di dalam hati kita, selalu menempelkan hidungnya di hati manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Al-Baihaqi. Beliau telah bersabda, Inna syaitana wadi'un khutamatahu ala qalbi ibni Adam fa in Allah ta'ala khanasa wa inna syallaha iltaqama qalbah. Yang artinya sesungguhnya syaitan, musuh kita semuanya, musuh Allah, makhluk yang dikutuk oleh Allah,
itu selalu meletakkan hidungnya di hati manusia. Artinya, syaitan itu selalu membisik-bisikkan kejahatan, keburukan ke dalam hati manusia. Syaitan itu selalu menyelinap di hati manusia, selalu menempelkan hidungnya di hati manusia. Kata Nabi, "Fa'in zakarallah ta'ala khanasa." Maka apabila manusia itu hatinya ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, khanasa, maka setan lari terbirit-birit kepanasan. Tapi sebaliknya, wa inna nasyallaha, jika manusia itu hatinya lalai, lupa dari mengingat Allah, lupa perintah Allah, lupa peringatan Allah, mengejar dunia sampai lupa akhirat, maka iltaqama qalbah, tentu syaitan akan menguasai hatinya. Kalau hati manusia sepenuhnya sudah dikuasai oleh syaitan, maka syaitan dengan luasa akan menggerakkan seluruh anggota badannya untuk berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Al-Quran surah 38, surah Al-Juhruf juz 23 ayat 26. Kata Allah dalam ayat ini, dan barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah, dari mengingat Allah, dari mengingat peringatan-peringatan Allah dalam Al-Quran, ia berpaling karena memperturutkan hawa nafsunya sehingga berpaling dari peringatan Allah. Kata Allah, nuqayyid lahu syaitonan, maka niscaya akan kami adakan syaiton yang akan menyesatkan dirinya, yang akan menjerumuskan dirinya ke dalam jurang api neraka. Bahwa lahu qarin, dan syaitan itulah yang nantinya akan selalu menyertai hidupnya, selalu menyertainya dimanapun ia berada, kemanapun ia pergi, apapun yang akan ia ucapkan, apapun yang akan ia lakukan, seluruhnya mengikuti bisikan-bisikan syaitan yang akan menjerumuskannya ke dalam kobaran api neraka. Barakallahu wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.